Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahwan Fahmi dengan NIM 612012321139. Saya dari kelas RH7 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya telah pelajari dengan mata kuliah Kepemimpinan Bisnis yang diampu oleh Bapak Ade Faisal. Kita langsung masuk ke materi yang pertama. Sejarah perkembangan kepemimpinan manajemen. Manajemen kepemimpinan adalah keterampilan untuk mengelola organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Sambil memimpin, mengarahkan, memotivasi orang lain, manajemen kepemimpinan merupakan gabungan dari ilmu manajemen dan keterampilan pemimpin. Perkembangan manajemen dan kepemimpinan memiliki beberapa tahapan, di antaranya manajemen tradisional, manajemen alamiah, aliran perilaku, aliran ilmu manajemen, manajemen yang memperhatikan hubungan kemanusiaan, manajemen terapan. Kita masuk ke teori model kepemimpinan manajemen. Ada banyak teori-teori kepemimpinan yang dipelajari dan juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada 4 teori kepemimpinan paling terkenal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, teori kepemimpinan Triad. Yang kedua, teori kepemimpinan perilaku. Yang ketiga, teori kepemimpinan kontingensi. Yang keempat, teori kepemimpinan karismatik. Kita lanjut ke kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang mendorong perubahan dan inovasi dalam organisasi. Jenis kepemimpinan ini lebih dengan menginspirasi dan mempengaruhi karyawan untuk melampaui kepentingan pribadi mereka demi mencapai tujuan yang lebih tinggi. Gaya keterampilan ini melibatkan pemimpin yang berkomitmen untuk melayani dan mengembangkan karyawan serta mendorong mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Ciri-cirinya, visi yang jelas dan inspiratif, kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat, pemberdayaan karyawan, dan yang keempat, fokus pada pengembangan individu. Kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang mengakui bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang efektif dalam semua situasi. Sebaliknya, kepemimpinan situasional menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan situasi yang dihadapi dan kebutuhan karyawan yang mereka pimpin, sehingga kepemimpinan ini lebih bersifat fleksibel dan menyesuaikan kepentingan bersama. Gaya kepemimpinan situasional. Yang pertama, telling, memberitahu. Yang kedua, selling, menjual. Yang ketiga, participating, berpartisipasi. Yang keempat, delegating atau mendelegasikan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, konseptual kepemimpinan manajemen. Konsep kepemimpinan dalam manajemen adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam kesuksesan organisasi. Manajemen kepemimpinan dan perkembangan organisasi. Manajemen kepemimpinan dan pengembangan organisasi merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi. Yang pertama, manajemen kepemimpinan. Yang kedua, pengembangan organisasi. Kepemimpinan motivasi dan perilaku kerja. Pertama, kepemimpinan dan motivasi merupakan faktor penting dalam lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi perilaku kerja karyawan. Yang satu, kepemimpinan. Yang kedua, motivasi.
perspektif dan manajemen kepemimpinan. Perspektif dalam kepemimpinan adalah kemampuan untuk memahami situasi dari sudut pandang orang lain. Keterampilan ini dapat membantu dalam mengeksplorasi situasi di masa lalu dan membuat keputusan di masa mendatang. Beberapa tren perspektif dan manajemen kepemimpinan saat ini adalah: yang pertama, kepemimpinan berkelanjutan; yang kedua, pemimpin yang melayani; yang ketiga, pemimpin yang mengelola tim; yang keempat, pemimpin yang mengembangkan soft skill; yang kelima, pemimpin yang memperdayakan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu strategi manajemen kepemimpinan. Menurut saya, strategi manajemen kepemimpinan serangkaian metode, taktik, dan sikap yang digunakan pemimpin untuk mengarahkan, motivasi timnya. Strategi ini dapat membantu di organisasi mencapai tujuannya dan mendapatkan posisi yang kuat di wilayah kerjanya. Beberapa strategi pemimpinan efektif, salah satunya itu: yang pertama, keterbukaan dan komunikasi; kedua, pemberdayaan dan delegasi tugas; yang ketiga, keterlibatan tim; yang keempat, pengembangan keterampilan; yang kelima, pengakuan dan reward; yang keenam, fleksibilitas; dan yang ketujuh, pengaturan beban kerja; dan yang terakhir, evaluasi berkala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.